Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, kita ikuti dibacain berita berikut ini. Siap, terima kasih Bung Alfian. Nah, ini Bung Alfian dari Republika Online di Instagramnya Bung Alfian. Langsung saja Bung Alfian, judulnya Ketum PBNU, pemilu jangan pakai baper, apalagi menghalalkan darah orang. Waduh, mengarahnya ke siapa nih? Nah Bung Alfian, Ketua Umum PBNU Yahya Stakuf menyebut pihaknya ingin mewujudkan tradisi demokrasi yang rasional dan berakhlak di Indonesia. Menurutnya, rasional itu artinya tidak usah pakai sentimen identitas dan primordial, tapi kepentingan objektif yang rasional yang didiskusikan. Jadi kita harap pemilu ke depan lebih rileks, pemilu yang tidak pakai baper-baperan dan tidak pakai menghalalkan darahnya orang, kata Yahya. Gimana responnya Bung Alfian? Pemirsa, yang perlu kita pahami, ini adalah sebuah pembicaraan yang disampaikan ketika bertemunya Muhammadiyah dengan NU. Artinya kedua lembaga ini sangat menginginkan sebuah penyelenggaraan pemilu yang mana apakah KPU, apakah Bawaslu, apakah pihak-pihak terkait yang tidak ada urusan langsung dengan proses pemilihan dalam bentuk pencalonan dan akan menjadi apa, itu diharapkan betul-betul bisa menjadi juri yang baik, wasit yang baik, tidak ikut main dalam arena kompetisi. Itu yang pertama. Nah, pernyataan tentang darah tertumpah itu, jangan pakai baper, apalagi menghalalkan darah orang. Baper dan menghalalkan darah ini, kalau saya ingin mengatakan, perlunya dipertimbangkan dan dipelajari betul varian kecurangan. Kenapa? Karena setiap musim pemilu itu selalu ada kejadian-kejadian yang perlu kita persoalkan. Hampir ada 900 orang yang mati sebagai petugas KPPS di seluruh Indonesia. Sampai hari ini kita tidak pernah mendengarkan pernyataan resmi dari pihak-pihak yang berkewajiban, pihak terkait atau pihak pemerintah, apa sebetulnya penyebab kematian mereka. Kenapa saya bilang varian kecurangan? Kira-kira 2024 berapa banyak lagi korban yang akan jatuh? Nauzubillah. Apa bentuk yang akan dilakukan? Bagaimana mereka melakukannya? Karena kita dipaksa untuk memaklumi sebuah kejadian yang kita tidak pernah boleh mempertanyakan apa dan kenapanya. Nah, tapi kalau orang-orang yang tertentu saja, misalnya kelompok Cina gitu, mati satu orang, kita akan diuyak-uyak untuk menerangkan apa, siapa, kenapa, siapa. Ya, kita juga ingat tahun 1999 ada seorang pendeta mati di altar gereja. Itu semuanya ribut untuk menyoal siapa pembunuhnya. Tapi kalau yang meninggal itu pribumi, apalagi tokoh Islam, sepertinya tidak pernah ada yang mempertanyakan secara mendalam. Ini juga saya sayangkan, termasuk tokoh-tokoh Islam yang sedang menjabat di berbagai pihak juga Anda memilih diam. Anda di mana ghirahnya, di mana ini, dan itu menjadi pertanyaan. Jadi intinya respon awal saya bahwa pemilu ya lakukanlah secara normatif, secara standar yang normal. Yang pasti kalau itu dilakukan tidak akan menang. Yang merasa pasti menang tuh nggak akan menang. Karena kejujuran akan membuat yang curang akan terjengkang. Begitu menurut bacaan saya. Iya, Bung Alfian. Harusnya menurut saya Bung Alfian, harusnya itu difokuskan poinnya. Jangan menurut saya penyampaian apalagi menghalalkan darah orang itu khawatir. Itu liar Bung Alfian. Maksudnya siapa yang dituduh atau disudutkan. Harusnya jelasin aja. Dulu KPPS 800 sekian mati. Nah, itu kan harus dipertanggungjawabkan. Kemudian ada 6 laskar FPI dibunuh. Nah, itu kan juga perlu diterangkan seterang-terangnya gitu Bung Alfian. Karena menurut saya Bung Alfian, meninggalnya KPPS itu 900 orang atau 800 sekian, itu mereka sedang menyelamatkan suara-suara kita tuh Bung Alfian. Ya, kita kan nggak, gimana ya bahasanya. Jadi saya tuh khawatir Bung Alfian, kita yang tidak berbuat apa-apa, kita yang menjadi korban, tapi seolah-olah kita yang dituduh akan melakukan kecurangan tersebut, kejahatan tersebut. Nah ini Bung Alfian, bagaimana ya Bung Alfian supaya kita ya berani lah Bung Alfian, gimana ya? Oke, saya coba inventaris dulu. Ada sekitar 894 dan saya sering menyebut 994
katakanlah angka tersebut jauh di atas dari angka 700 tentang yang mati itu. Iya. Yang kedua, dalam peristiwa 21-22 Mei itu mati sekitar 14 orang. Dan 2 diantaranya anak kecil itu yang namanya si Rehan sama satu Harun Harun Ar-Rasyid dan Rehan itu pun sangat mengerikan. Iya. Ya, mereka ditembak dengan sadis, kepala mereka diinjak dulu. Nah, ini juga pertanyaan, memangnya ada apa sampai begitu? Terus juga dengan matinya 6 syuhada FPI. Jadi kembali kepada yang pertanyaan tadi, bahwa yang namanya darah, yang namanya pernyataan-pernyataan itu memang saya tahu ketum PBNU ini mungkin juga tidak mau masuk di ranah yang akhirnya dia nanti dipersoalkan. Dia hanya memberi kode, pernah ada darah yang tertumpah, bahwa yo jangan terjadi lagi. Tapi saya tetap dalam pengalaman secara empirik saya yang pernah main pada pergerakan politik praktis, varian kecurangan ini harus dipertimbangkan. Bentuk apa lagi yang akan dilakukan, karena ketika kemunculan orang tertentu yang akan maju kan semua orang turun untuk menyatakan nggak mungkin maju, ya kan, sampai presiden sendiri dengan pidato terbuka mengatakan bahwa Pak Anies belum tentu dicalonkan. Itu kan juga kurang etis kalau menurut saya. Kok seorang yang masih punya posisi bisa itu kan ada pesan, dia bilang lu kagak bakal maju loh, gitu kira-kira gitu kan. Itu dipersoalkan oleh banyak kalangan adanya ucapan seperti itu. Saya pikir itu. Iya, Bung Alfian. Alhamdulillah sudah azan Isya, Bung Alfian. Jadi untuk closing kali ini, Bung Alfian, apa nih Bung Alfian pesan untuk umat Islam supaya kita tuh juga tidak baper, juga tidak membiarkan kecurangan, Bung Alfian. Karena nih khawatir jangan baper, tapi ketika kita merespon kecurangan, melaporkan kecurangan, kita disebut baper. Itu kan aneh, Bung Alfian. Silakan, Bung Alfian. Ada beberapa hal. Yang pertama, mari seluruh umat Islam di Indonesia yang jumlahnya sekitar hampir 90% ini, mari kita sadar untuk berpolitik. Ada pilihan politik praktis, ada politik strategis. Itu yang pertama. Yang kedua, mari pilih caleg-caleg atau partai-partai yang memang diduga kuat akan membela kepentingan Islam dan umat Islam. Silahkan dipelajari. Kalau saya anjuran tetap pilihlah partai Islam yang ada 6 itu. Betul. Siapa itu? Partai mana itu? Partai yang asasnya Islam, yang programnya Islam dan tujuannya untuk kebaikan dan perbaikan umat Islam. Silakan diperiksa sendiri. Nah, yang terakhir, untuk penyelenggaraan pemilu, saya sudah mengusulkan berkali-kali harus segera diganti ketua KPU-nya karena sudah cacat hukum, cacat moral dan cacat etik. Betul. Yang kelihatannya tidak boleh diteruskan, harus dihentikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, seiring dengan azan Isya, saya menegaskan kepada seluruh masyarakat, mari kita kawal pemilu dan kita pilih caleg-caleg, alek-alek, dan kita pilih para wali kota, bupati, gubernur, hingga presiden yang kita punya pengetahuan yang cukup luas bahwa dia tidak akan pernah menyakiti umat Islam baik secara kebijakan maupun secara fisik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.